Assalamualaikum semua para Reddington. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insyaallah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Karena malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 3 episode 22. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, pastikan Anda like video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Dan untuk cerita kali ini, kita akan mengingat sedikit dulu kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya, untuk bertemu dengan Susan Scotty Hargrave saja, Reddington harus bersusah payah. Sementara untuk Susan, untuk mendapatkan kesepakatan perdamaiannya dengan Alexander Kirk, Susan berencana membunuh Reddington, tapi akhirnya gagal dan malah mendapatkan luka tembak di tangannya. Dan Reddington akhirnya mengetahui nama orang yang sudah menyewa Susan itu untuk menculik Agent Kim, yang dimana ternyata setelah Reddington mengetahuinya, Reddington menawarkan kesepakatan dengan Susan untuk bekerja sama dan membantunya membalas dendam terhadap Alexander Kirk itu. Bagaimanakah kerjasama mereka itu dalam upaya Reddington membalas dendam terhadap Alexander Kirk itu? Kita akan mengetahuinya di video kali ini. Dan untuk itu, saya minta kepada Anda untuk memperhatikan videonya, karena akan ada kejutan di cerita kali ini. Dan tentu saja, fokus dengarkan suara saya. Cerita mulai di Jakarta, di negara Indonesia kita, dimana di sini terlihat Susan sedang berjalan sendiri yang ternyata ingin menemui kelompok mafia untuk bernegosiasi dengan pria ini karena telah menculik salah satu keluarga orang kaya yang bernama Palmer. Namun karena pemerintah Amerika menolak untuk bernegosiasi dalam hal seperti ini, keluarga Palmer mengontrak Susan untuk menyelesaikannya. Dan mafia ini yang bernama Caro yang dimana namanya itu membuatku tersenyum, meminta tebusan dengan $1 juta untuk ditransfer ke rekeningnya jika Susan ingin membebaskan kliennya. Tapi di sini Susan malah memberikan rekening Bitcoinnya dan berkata bahwa sejam yang lalu pasukan Susan sudah membebaskan kliennya di tempat Caro menahannya, dan sekarang anak buah Susan sedang menahan saudara dari Caro ini. Namun jika Caro masih ingin melihat saudaranya lagi, Susan meminta kepada Caro untuk mentransferkan uang $3 juta ke rekening Bitcoin Susan. Yang dimana jika Caro tidak percaya dengan perkataan Susan, Susan menyarankan Caro untuk menelpon orangnya yang ada di pelabuhan Muara Angke. Menyerang dan mengambil semua sanderannya. Mereka semua. Yang dimana setelah menelponnya, Caro akhirnya percaya dengan perkataan Susan. Ya, akhirnya bukannya Caro mendapatkan uang tebusan, tapi malah mengeluarkan uang untuk menebus saudaranya yang disandra oleh anak buah Susan ini. Tapi Susan hanya mendapatkan uang cash dari Caro itu. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini, dimana kita diperlihatkan kecerdikan atau kelicikan Susan Scotty Hargrave ini. Sementara di sisi Tom yang baru pulang ke apartemennya, terlihat dia berhati-hati saat memasuki tempat tinggalnya itu karena ternyata Reddington ada di dalam sedang menunggunya. Dimana di sini Reddington menyampaikan bahwa dia mempunyai sumber daya tak terbatas untuk merawat Agnes. Tapi Tom malah menolak bantuan yang diberikan Reddington itu, karena Tom tak merasa dia membutuhkan bantuan Reddington. Dan karena Tom mengetahui episode sebelumnya Reddington datang menemui Susan, orang yang Tom yakini bertanggung jawab atas penyerangan saat pernikahan Tom dan Agent Kim, Tom bertanya kepada Reddington tentang dirinya karena Tom sangat membencinya dan ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Tapi Reddington yang mendengar itu berkata bahwa Susan hanyalah kontraktor yang disewa oleh dalang sebenarnya, yaitu Alexander Kirk, yang dimana Reddington berencana akan membalas dendam kepada Alexander itu. Dan Tom yang mengetahui itu meminta Reddington untuk melibatkannya juga
dalam aksi pembalasan dendamnya. Tapi Reddington menolak karena Tom harus fokus menjaga Agnes putrinya sampai Reddington menyelesaikannya. Yang pada akhirnya, agar Tom bisa dilibatkan dalam aksi Reddington membalas dendam kepada Alexander, Tom menawarkan kesepakatan kepada Reddington bahwa dia akan bersedia menerima tawaran Reddington yang ingin ikut andil dalam merawat atau menjaga Agnes jika Reddington mengizinkannya ikut andil dalam rencana pembalasan Reddington itu. Dan karena tawaran Tom yang bersedia menerima tawaran Reddington untuk membantu dalam merawat Agnes, Reddington pun akhirnya setuju untuk melibatkan Tom dalam rencana pembalasan dendamnya terhadap Alexander Kirk itu. Then you need to accept my help with this. Tell me about Alexander Kirk. Dimana setelah ini, Reddington memberikan blacklist kali ini yaitu Alexander Kirk kepada Donald dan kawan-kawan, yang dimana Tom juga hadir untuk mendengarkannya. Dan Reddington menyampaikan Alexander Kirk hanyalah nama alias atau nama lain untuk orang berkuasa yang menjadi kaya setelah jatuhnya Uni Soviet dengan membeli operasi tambang dan minyak dengan harga yang sangat terjangkau. Di tahun 2002, dia bersembunyi setelah bermasalah dengan Kremlin atau Gedung Putihnya Rusia, dan dia bisa bertahan sampai saat ini karena bantuan politikus dunia yang karirnya didanai oleh Alexander Kirk. Namun menurut Reddington, Alexander lah yang bertanggung jawab atas kematian Agent Keen, karena dialah yang menyewa Susan Hargrave untuk menculik Agent Keen. Dan untuk menemukan Alexander, Reddington menyarankan untuk bekerja sama dengan Susan Hargrave itu, dimana Donald dan yang lain awalnya tidak setuju jika harus bekerja sama dengan Susan karena mereka lebih memilih untuk menangkapnya. Namun setelah Reddington menjelaskan bahwa baru-baru ini para pekerja bantuan dari Amerika diculik saat berada di Jakarta, dan pemerintah Amerika menolak membayar tebusan untuk membebaskan korban yang diculik karo-karo itu. Tapi hari ini Reddington mengungkapkan bahwa korban yang diculik itu sudah pulang, dan itu semua akibat Susan Hargrave yang berhasil membebaskannya tanpa membayar uang sepeser pun, karena dia memang ahli strategi yang sangat licik. Dan jika mereka ingin mendapatkan Alexander Kirk, maka Reddington sangat merekomendasikan untuk bekerja sama dengan Susan Hargrave itu. If we want to get Alexander Kirk, we're going to need her help to do it. Dan sedikit lagi informasi tentang Alexander Kirk, di mana dia adalah pemilik operasi pertambangan, operasi perminyakan, pemilik perusahaan energi, dan pemilik Nexocogas. Dan Alexander memiliki kelainan darah langka, sifat yang diturunkan dari ayah ke anak laki-laki dalam keluarganya. Dan akibat kelainan itu, Alexander membutuhkan transfusi darah yang cukup sering. Namun kenapakah saya memberi informasi itu? Karena kelainan itulah salah satu motifnya ingin menculik Agent Keen. Tapi saya akan mengungkapkan semuanya ketika episode yang memang menceritakannya. Sementara di sisi Reddington, dia akhirnya bertemu dengan Susan untuk membahas strategi yang bisa memancing Alexander untuk datang ke Amerika. Dimana setelah Alexander itu datang, Reddington berencana akan membunuhnya. Dimana Susan menyarankan untuk memancing Alexander adalah dengan mencuri uang kampanye Senator Diaz. Ini orangnya yang saat ini mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika, karena Susan mengetahui uang kampanye itu adalah uang milik Alexander Kirk, yang dimana jika dia menjadi Presiden Amerika, maka suara Alexander bisa mencapai Gedung Putih. Dan itulah sebabnya Susan yakin jika uang kampanye Senator Diaz yang nilainya kurang lebih 300 juta US dollar itu hilang, maka sudah pasti akan diketahui dunia, dan mau tidak mau Alexander akan datang ke Amerika. Reddington yang mendengar itu sangat menyukai rencana cerdik Susan ini. Tapi di sini Susan bertanya kepada Reddington bagaimana dengan Tom jika ingin bekerja sama, karena Susan tahu Tom sangat membencinya, yang dimana Tom masih beranggapan Susan lah yang bertanggung jawab atas kematian Agent Keen. Namun Reddington yang mendengar itu menjawab untuk saat ini Susan tak perlu mengkhawatirkan masalah itu, karena yang terpenting saat ini adalah Alexander Kirk. Dan Reddington juga yakin Tom bisa menahan dirinya. Dan selang beberapa saat,
terlihat Tom datang ke rumah sakit untuk menemui putrinya. Tapi dia sungguh terkejut karena melihat Susan telah menggendong putrinya. Dimana di sini Susan mencoba meyakinkan Tom bahwa dia bukanlah yang menyebabkan kematian Agent Keen, melainkan Alexander Kirk, yang dimana itulah sebabnya Susan datang kemari untuk berkata kepada Tom bahwa seluruh sumber daya perusahaannya akan dia kerahkan mencari Alexander untuk menyeretnya ke pengadilan. Namun di sini Susan yang melihat Tom takut Susan akan menyakiti putrinya berkata bahwa dia tahu tatapan Tom itu adalah tatapan seorang ayah yang takut kehilangan putrinya. Karena Susan pernah mengalaminya, yang dimana Susan mengungkapkan bahwa dirinya pernah kehilangan seorang anak yang sangat disayanginya. Tapi Susan berharap Tom tidak mendapatkan perasaan apa yang pernah dirasakan Susan itu. Dan sebelum Susan pergi, dia mengungkapkan kepada Tom untuk bersiap-siap. Karena dalam 10 menit lagi, Susan akan menyuruh Solomon untuk menjemput Tom. 10 minutes. I'll send Solomon to pick you up. Dimana setelah 10 menit, kita pun diperlihatkan Solomon bersama Tom berencana pergi ke markas pusat milik perusahaan Susan, yaitu Halcyon. Dimana tempatnya sangat-sangat rahasia dan memiliki fasilitas canggih ataupun modern. Tapi yang menarik dibahas di sini adalah perasaan Tom ini, karena sebelumnya kita tahu semua bahwa Solomon memburunya dengan niat membunuh. Apalagi di kejadian Solomon yang masih di organisasi kabal, yang dimana saat itu Tom dan Donald terpaksa bertahan hidup di kabin untuk melindungi Karakut dari Solomon yang ingin membunuh Karakut atas perintah kabal. Tapi sekarang Tom malah terpaksa untuk bekerja sama dengan Solomon ini. Dan saat mereka tiba di fasilitas Halcyon itu, terlihat Rowan maupun Donald dan kawan-kawan juga ada di sana untuk membahas rencana kerjasama mereka, yaitu untuk menyeret Alexander ke pengadilan. Tapi di sini Donald dan Navabi merasa bahwa mereka tidak siap jika harus bekerja sama setelah melihat wajah Solomon dan Rowan ini. Tapi Tom mencoba untuk menenangkan Navabi, dan Susan akhirnya datang dan meminta semua untuk tenang. Enough. We're on a clock. Dan di sini mereka pun akhirnya membahas tentang rencana mereka untuk memancing Alexander Kirk agar datang ke Amerika, yaitu dengan mencuri uang kampanye Senator Diaz yang mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika. Karena uang kampanye itu sebetulnya adalah pendanaan yang diberikan Alexander untuk Diaz agar bisa menang saat pemilu tiba. Dan jika uang itu hilang, maka sudah bisa dipastikan Senator Diaz akan kalah saat pemilu. Dan tentu saja itu akan memancing Alexander untuk muncul ke publik. Dan dalam rencana perampokan uang kampanye $300 juta yang disimpan di rekening di salah satu bank yang mereka ketahui, rencananya Solomon, Rowan, dan Tom akan berpura-pura merampok bank tersebut yang sebetulnya itu hanya pengalihan. Karena setelah perampokan selesai, Donald dan Navabi akan tiba di bank untuk investigasi yang sebetulnya agar bisa masuk ke ruang terminal atau server yang ada di bank tersebut untuk bisa masuk ke sistem bank dan memindahkan semua uang kampanye Diaz itu ke rekening mereka. Dimana di sini pihak Donald awalnya menolak karena menurutnya itu melanggar aturan mereka sebagai FBI. Tapi setelah Susan berkata bahwa FBI telah bekerja sama dengan kriminal paling dicari Amerika, yaitu Reddington, dimana akibat itu Reddington tidak hanya bebas tapi kerajaan kejahatannya ikut meluas. Dan itu semua membuktikan bahwa FBI mampu menempatkan moralitas di belakang saat dibutuhkan. Dan menurut Susan, menemukan orang yang bertanggung jawab atas kematian Agent Keen, yaitu Alexander Kirk, adalah momen untuk menyimpan rencana FBI dan menjauhkan moralitasnya. Karena ini waktunya untuk pembalasan. Yang dimana setelah mendengar itu semua, FBI pun akhirnya setuju untuk mengikuti rencana Susan Hargrave itu. It's badges in the drawer time, people. This is a revenge movie. Tapi sebelum kita melihat aksi perampokan mereka, kita akan ke sisi Alexander Kirk sebentar terlebih dahulu. Dimana di sini Alexander sedang mengadakan rapat membahas bisnisnya. Tapi yang penting di scene ini adalah setelah asistennya datang dan membisikkan ke Alexander bahwa anggotanya yang ada di Washington sudah memastikan lokasi anak itu, yang maksudnya adalah Agnes, putri Agent Keen dan Tom. Karena ternyata Alexander berencana menculik Agnes itu hari
ini juga. I want this done today. Sementara di sisi lain di bank tempat Tom dan kawan-kawan akan merampok, perampokan itu terjadi setelah ayah gadis kecil ini keluar bank untuk mengambil sebuah dokumen di dalam mobilnya. Di mana ayah gadis kecil itu yang sadar sedang terjadi perampokan, akhirnya menelpon 911 yang ternyata yang menjawab panggilan itu adalah anggota Solomon juga bagian pengawasan. Dan perampokan sesuai dengan rencana mereka, tapi sebuah tragedi terjadi setelah salah satu pengunjung yang ternyata adalah polisi mencoba menjadi pahlawan. Ya akhirnya inilah yang terjadi. Solomon terpaksa menembak polisi itu tapi tidak di bagian vitalnya. Namun naasnya tembakan yang terlepas dari senjata polisi itu mengenai gadis kecil ini. Dan setelah perampokannya selesai dan ambulannya yang dirasa terlalu lama akan sampai dan itu bisa membahayakan gadis kecil ini, Tom akhirnya berinisiatif untuk mengantarkan ke ambulan yang dalam perjalanan itu yang tentu saja diarahkan dengan bantuan operator bagian pengawasan anggota Solomon. Dan Tom yang tahu bahwa pria ini adalah ayahnya memintanya untuk ikut juga. Yang pada akhirnya Tom berhasil menyelamatkan gadis kecil itu dan setelah itu mereka meledakkan mobil yang mereka gunakan tadi. Sementara di sisi Donald dan Navabi, mereka akhirnya tiba di lokasi bank dengan alasan untuk menginvestigasi perampokan yang baru saja terjadi. Tapi yang sebetulnya mereka datang untuk memasang alat atau dongle yang Aram berikan untuk bisa masuk ke sistem bank. Dan setelah mereka berhasil masuk ke server bank itu, duet bagian IT yaitu Aram dari pihak FBI dan Dumon dari pihak Susan pun terjadi. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, Aram berhasil mendapatkan username untuk login menggunakan akun direktur bank tersebut. Sementara Dumon, dia berhasil mendapatkan passwordnya dengan cara mereka masing-masing. Namun ternyata selain membutuhkan username dan password, mereka juga membutuhkan retina mata seseorang agar bisa memindahkan uang kampanye $300 juta itu. Yang untuk saat ini mereka belum mengetahui retina mata siapakah itu. Dan untuk itu kita akan tahan dulu tentang apa yang akan dilakukan mereka selanjutnya. Karena kita akan ke sisi Tom yang baru saja tiba di rumah sakit untuk menemui putrinya. Dimana di sini Tom terlihat panik karena putrinya tidak ada dan perawat yang menjaganya telah tewas. Dan Tom yang panik itu mencoba mencari informasi dengan mendatangi Susan yang ternyata sedang melakukan pertemuan dengan orang-orang penting dari pemerintah termasuk Senator Diaz yang mencalonkan diri sebagai presiden Amerika itu. Susan yang melihat kedatangan Tom pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa Tom ke ruangannya. Dan saat Susan menemui Tom di ruangannya, Tom sempat lepas kendali karena mencurigai Susan lah yang telah menyakiti putrinya. Tapi yang sebenarnya Susan hanyalah menyelamatkan Agnes karena dia mendapatkan kabar dari anak buahnya Alexander berencana menculik Agnes putri Tom itu. Tapi untungnya anak buah Susan berhasil menghentikan penculikan itu lalu membawa Agnes ke tempat Susan ini. Dan selang beberapa saat, Tom dan kawan-kawan akhirnya mengetahui sosok pria yang dibutuhkan retina matanya untuk memindahkan uang kampanye $300 juta itu, yaitu pria ini yang bernama Peter Pruitt yang diketahui mengelola aset milik Alexander Kirk. Jadi, jika mereka ingin memindahkan uang $300 juta itu, mereka membutuhkan retina mata Peter Pruitt itu. Namun yang jadi masalah sekarang, Peter diketahui malam ini menghadiri acara di kedutaan Turki yang ada di Jerman. Dan sangat sulit untuk bisa masuk kedutaan Turki itu tanpa alasan yang jelas. Namun ternyata, Tom memiliki rencana untuk bisa masuk kedutaan Turki yang ada di Jerman itu, di mana Tom memiliki alias, yaitu Eugene Pavlienko yang sampai saat ini menjadi buronan pihak Turki. Dan Tom yakin jika dia menggunakan paspor dengan nama itu, maka pihak Jerman akan mengantarkannya ke kedutaan Turki dan setelah di sana, Tom berencana membawa Peter keluar dengan meracuninya. I'm bringing Pruitt out. Yang pada akhirnya mereka pun setuju dengan rencana Tom itu, di mana sesuai prediksinya
Tom berhasil masuk ke kedutaan Turki yang ada di Jerman itu sebagai tahanan. Dan setelah Dumont memberitahu bahwa dia sudah memanipulasi CCTV pengawas, dengan keahliannya Tom berhasil melumpuhkan pihak keamanan Turki itu dengan cepat. Dan setelah itu Tom menyamar sebagai pelayan di mana setelah Tom melihat targetnya, Tom sengaja memprovokasi pelayan wanita ini hingga membuatnya kesal dan sengaja menumpahkan minuman kepada Peter Pruitt itu. Yang dimana Tom memanfaatkan situasi ini untuk menukar rokok milik Peter Pruitt itu dengan yang beracun. Dan saat Peter mencoba menghisap rokok yang beracun itu, di saat itu pula pihak keamanan yang dilumpuhkan Tom tersadar dari pingsannya dan berencana untuk mencari Tom. Tapi untungnya Peter langsung mendapatkan reaksi racunnya dan mereka yang pada akhirnya berhasil keluar dari kedutaan Turki itu membawa Peter Pruitt. Tapi ternyata mereka mendapatkan masalah lagi karena akibat racun yang diberikan Tom, pupil mata Peter tidak sempurna sehingga tidak bisa di-scan dengan baik. Namun untungnya dengan pemahaman Aram yang sangat baik, Aram mengetahui itu dan Aram memberitahu obat mata yang bisa digunakan untuk mengembalikan pupil mata Peter kembali normal. Dan Solomon maupun Tom pun akhirnya masuk secara paksa ke salah satu apotik yang sudah tutup dan mereka berhasil mendapatkan obat mata itu. Namun di sini Solomon malah membahas tentang Agent Keen yang akhirnya Tom pun melakukan ini. Di mana Tom menembak Solomon itu lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Dan di sini setelah memberikan obat mata kepada Peter itu, lagi-lagi mereka mendapatkan masalah karena mereka sekarang berpacu dengan waktu, di mana Cooper memberitahu saat ini direktur bank datang ke bank dan berencana membekukan akun yang bersangkutan. Yang dimana jika direktur itu duluan membekukan akunnya, maka rencana Tom dan kawan-kawan akan menjadi sia-sia. Yang pada akhirnya di saat direktur bank memproses membekukan akun bersangkutan dan pihak Tom dan kawan-kawan sedang memproses memindahkan $300 juta itu, inilah yang terjadi. Di mana Tom dan kawan-kawan ternyata berhasil mencuri $300 juta itu sebelum akunnya dibekukan. Dan saat pihak kepolisian Jerman memeriksa apotek tempat Tom dan Solomon maksa masuk tadi, ternyata Solomon sudah tidak ada di sana, yang tentu saja Solomon berhasil selamat. Karena saya bisa mengkonfirmasikan Tom memang tidak berniat membunuh Solomon karena dia hanya memberinya pelajaran, dan Tom juga yakin Solomon bisa bertahan hidup dari luka yang diberikan Tom itu. Sementara di sisi Susan yang mengetahui rencananya sudah berhasil, Susan langsung memberitahu Reddington itu. Reddington, it's time. Dan keesokan paginya, mereka berdua datang menemui Senator Diaz dan memberitahu bahwa Reddington dan Susan lah yang telah mencuri dana kampanye $300 juta itu. Yang dimana Diaz bisa dipastikan akan menang pemilu jika dia memiliki $300 juta itu. Tapi Reddington akan mengembalikannya jika Diaz menelpon Alexander Kirk, orang yang sudah mendanai Senator Diaz ini. Ya, akhirnya Alexander pun menerima panggilan itu, tapi bukan Diaz yang berbicara, melainkan Reddington, di mana Reddington berkata kepada Alexander bahwa Reddington memiliki uang Alexander dan Reddington memiliki Senator Diaz. Tapi Alexander yang mendengar itu menjawab bahwa saat rumah di tepi pantai yang maksudnya Cape May ini, ternyata saat itu dahulu kala Alexander pernah menodongkan senjata ke mulut Reddington. Tapi saat itu Alexander tidak menarik pelatuknya. Dan dari pernyataan Alexander ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia dan Reddington memiliki sejarah yang panjang, tapi kita belum bisa tahu detailnya. Dan untuk pernyataan Reddington yang memiliki uang Alexander dan Senator Diaz, Alexander Kirk pun menanggapi bahwa dia tidak peduli jika Reddington memiliki itu, karena yang terpenting Reddington tidak memiliki dirinya. You don't have me. Ya, akhirnya Reddington yang mengetahui tanggapan Alexander Kirk itu meminta Senator Diaz untuk mengadakan jumpa pers besok pagi untuk mengumumkan bahwa Senator Diaz menangguhkan atau jeda sejenak dari kampanye untuk membujuk miliarder Alexander Kirk agar mau bersaksi mengenai kegiatan bisnisnya,
di depan komite kongres yang akan Diaz pimpin. Dan jika Diaz bisa membuat Alexander datang ke Amerika, Susan menyampaikan bahwa Diaz bisa memiliki uangnya kembali. Dan pastinya Diaz akan memenangkan pemilu dan akan menjadi presiden Amerika. Di mana Diaz awalnya menolak karena tak ingin menjadi kaki tangan pembunuhan yang akan Reddington lakukan. Tapi Diaz akhirnya terpaksa ikut bermain karena memang dia sangat ingin menang pemilu dan menjadi presiden Amerika. I am not going to be an accomplice to murder. You are if you want to be president. Dan selang beberapa saat, kita diperlihatkan acara pembaptisan Agnes di sebuah gereja yang dihadiri Donald, Cooper, Aram dan Navabi dan Reddington yang melihatnya dari kejauhan. Dan setelah acara selesai, Tom terlihat termenung di dalam mobilnya di mana dia ternyata memikirkan apakah akan membunuh Susan yang menurutnya ikut bertanggung jawab atas kematian Agent Keen, di mana dia ternyata memutuskan untuk membunuh Susan itu. Dan Reddington yang ternyata mengetahui itu langsung menghubunginya, di mana Reddington meminta Tom untuk tidak melakukannya dan berkata jika Tom membunuhnya, maka jawaban yang Tom cari selama ini akan mati bersama Susan. Dan di sini Tom awalnya bingung dengan perkataan Reddington itu, tapi Tom akhirnya sadar bahwa Susan adalah ibu kandungnya. My mother. Yes. Dan itulah sebabnya di awal Reddington tak ingin Tom terlibat. Namun kenapa Reddington tak memberitahu saja Tom sebelumnya, di mana Reddington menyampaikan bahwa Tom harus mengasuh anaknya. Dan bila Tom mulai bertanya akan hal itu, maka itu akan membahayakan Tom dan juga Agnes. Tapi Tom yang mengetahui itu berkata bahwa dia pernah mendengar Susan menceritakan bahwa anaknya telah mati. Namun Reddington tahu apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Christopher Hargrave, yaitu nama asli Tom, 28 tahun yang lalu saat Tom masih umur 3 tahun, Tom dinyatakan menghilang. Dan Susan percaya bahwa anaknya itu Tom telah mati. Dan sekarang Susan sama sekali tidak tahu bahwa ternyata anaknya masih hidup, yaitu pria ini. Dan Reddington meminta Tom untuk mendengarkannya baik-baik dengan berkata bahwa Susan Hargrave itu memiliki banyak rahasia. Salah satunya adalah mengenai Tom. Dan jika Tom ingin jawaban atas semua itu, maka Reddington menyarankan Tom untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya, bahwa dia ternyata adalah anak kandung dari Susan Hargrave itu. You must conceal your true identity. Wow, kita lagi-lagi mendapatkan kejutan para aset Reddington, yang dimana Susan ini ternyata adalah ibu kandung Tom dan tentunya nenek dari Agnes dan ibu mertua untuk Agent Keen. Tapi kita tidak bisa mendapatkan detailnya di video kali ini. Lalu bagaimana ceritanya Tom menghilang saat berumur 3 tahun dan siapa yang sudah menculik Tom saat itu? Namun kenapa Reddington merahasiakannya sampai saat ini? Untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya. Dan di sini Tom akhirnya membatalkan niatnya itu yang ingin membunuh ibu kandungnya sendiri. Dan Susan yang melihat Tom memegang foto Tom saat masih kecil itu, tapi Susan tidak mengetahui bahwa anaknya sekarang sebenarnya ada di depan matanya, menceritakan dengan sedih kisah hilangnya Tom itu saat masih kecil. Dimana saat itu Susan dan suaminya mabuk berat, dan saat bangun keesokan paginya Susan mengetahui anaknya telah menghilang. Kemudian dia dan polisi sudah berusaha mencari sampai beberapa tahun tapi tidak menemukannya. Dan sejak saat itulah Susan beranggapan bahwa anaknya mungkin telah mati. Namun sekali lagi saya ingatkan, kita belum bisa mengetahui detailnya seperti apa, tapi saya akan menjelaskannya ketika kita menyaksikan episode yang memang menceritakannya. Dan di sini karena Tom memang ingin mengetahui jawaban masa lalunya, akhirnya mengikuti saran dari Reddington, yaitu untuk tidak memberitahu identitas aslinya untuk saat ini. Dan sebelum Tom pergi, Susan menawarkan pekerjaan agar Tom mau bekerja dengan dirinya. Tapi untuk saat ini, Tom belum memutuskan apakah dia menerima tawaran pekerjaan dari ibu kandungnya itu. I'm sorry about your son. Dan itulah akhir cerita kali ini, di mana kita mendapatkan kejutan baru lagi, yang dimana ternyata Tom adalah
anak kandung dari Susan, Scotty Hargrave. Namun cerita selanjutnya, saya bisa memastikan bahwa kita masih berfokus tentang Alexander Kirk itu, yang dimana dia akan datang ke Amerika dan Reddington berencana untuk membunuhnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Dan jika sudah, saya selaku pembawa cerita pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Selamat Reddington, Assalamualaikum. You must conceal your true identity.